Ketika pertama kali masuk saya sangat minder begitu. Sampai-sampai saya membatasi diri saya untuk bergaul dengan teman-teman sekitar. Saya tidak mau bergaul dengan mereka karena saya merasa tidak pantas bergaul dengan mereka. Bukan dalam artian mereka yang tidak pantas dengan saya, tapi sebaliknya saya yang tidak pantas dengan mereka. Karena mungkin ilmu mereka sudah tinggi, pengetahuan mereka sudah tinggi, akhlak mereka sangat bagus, dan saya, siapa aku ini? Siapa saya ini yang masih begini ilmunya? Udah kelihatan kan? Karena memang udah kelihatan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Imam Kun Palopo di channel Imam Kun Palopo dengan nama yang sama. Dan di video kali ini saya mau bercerita sedikit, saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman saya, suka duka saya selama saya menjadi mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Islam atau biasa disingkat PAI. Jadi buat teman-teman yang belum tahu saja, kalau saya ini kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kotaku, di kota Palopo, lebih tepatnya lagi di IAIN Palopo, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI. Jadi ya mungkin ini akan sedikit mematahkan ekspektasi teman-teman, karena saya yakin beberapa dari kalian berpikir kalau saya ini kuliah atau paling tidak saya mengambil jurusan yang berbau teknologi begitu, yang berkaitan dengan sinematografi, perfilman. Ya enggak sih, sebenarnya saya enggak pilih jurusan-jurusan seperti itu, dan sebenarnya bahkan jurusan saya itu sama sekali tidak berkaitan dengan sinematografi, dengan kamera-kamera, dengan videografer dan segala macam. Itu enggak berkaitan. Semua yang kalian lihat ini saya pelajari secara otodidak lewat internet. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang hal itu. Saya akan membahas tentang jurusan saya, yaitu Pendidikan Agama Islam atau PAI. Video ini akan saya buat sejujur mungkin, sesuai dengan apa yang saya rasakan dan sesuai pendapat saya, pandangan saya tentunya. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kata-kata saya yang nanti yang akan sedikit menyinggung, sedikit kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena memang seperti ini pandangan saya. Tiap orang kan punya pandangannya masing-masing. Ini kan cuma versi pandangan dari saya. Itu belum tentu pandangan saya itu benar, belum tentu pandangan saya itu yang menjadikan patokan, tentunya tidak seperti itu. Pandangan teman-teman yang lain mungkin lebih benar daripada ini, jadi mohon dibenarkan apabila ada kesalahan. Silakan teman-teman tegur di kolom komentar. Jadi kita kembali ke awal mula kenapa saya memilih Pendidikan Agama Islam, kenapa saya memilih PAI. Kalau kalian berpikir alasan saya memilih PAI itu, karena saya ingin meningkatkan ilmu pengetahuan saya ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam, saya ingin menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua, saya ingin masuk surga. Tidak seperti itu. Saya masuk PAI itu karena kebetulan. Jadi semua kembali pas saya lulus dari SMA, lulus dari IMAN Palopo. Di situ semua teman-teman ya pada bingung antara mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Ya kalau saya sih lebih memilih untuk langsung kerja sebenarnya, karena ya dapat uang dan ya bisa hidup berpoya-poya. Nah kita, maksudku kalau bisa kerja kan kita bisa cepat mandiri begitu ya, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan uang sendiri. Tapi kembali lagi dengan apa yang saya punya, saya cuma lulusan MAN, Madrasah Aliyah. Kira-kira ada nggak perusahaan yang mau menerima ijazah SMA Madrasah Aliyah? Saya bukan lulusan SMK. Beda kalau anak SMK ya mungkin bisa langsung kerja. Sedangkan saya anak ya sama dengan anak SMA pada umumnya. Jadi kayaknya lebih baik kalau saya lanjut kuliah dulu begitu. Ya akhirnya karena teman-teman kelas juga banyak yang lanjut kuliah dan banyak yang lagi sibuk mendaftar waktu hari, mendaftar SPAN PTKIN. Kalau pendaftaran umum itu namanya SNMPTN ya kalau tidak salah. Saya pun ikut-ikutan juga di situ, jadi saya ikut-ikutan mendaftar lewat jalur prestasi kalau salah. Berprestasi. Padahal saya tidak punya prestasi, saya iseng-iseng mendaftar, dan ya pas mendaftar kita harus memilih jurusan tentunya. Nah disinilah terjadi dilema, terjadi drama.
bukan drama sih ya, lebih tepatnya ya kayak dilema begitu, bimbang itu antara mau pilih jurusan A atau jurusan B. Kalau saya sendiri saya sudah planningkan itu pas masih SMA. Saya bilang kalau saya kuliah ya paling tidak saya harus ambil jurusan bahasa Indonesia atau paling tidak jurusan psikologi. Ya intinya semacam itulah jurusan yang saya suka memang dasarnya. Dan pas saya cek-cek di daftar jurusan yang ada di IAIN, pas saya mendaftar itu saya langsung kaget, tidak ada jurusan bahasa Indonesia dan tidak ada jurusan psikologi. Tapi kayaknya ada bimbingan dan konseling, cuman waktu itu saya belum tahu kalau bimbingan dan konseling itu mirip-mirip dengan psikologi. Seandainya saya tahu ya mungkin saya akan ambil bimbingan dan konseling. Tapi ya gobloknya saya waktu itu karena saya sama sekali nggak mencari tahu jurusan-jurusan tersebut seperti apa masuknya, karena mungkin namanya saya yang berbeda tapi isinya sama. Ya saya memang goblok waktu itu, dan saya cuman bingung gitu, aduh mau pilih jurusan yang mana ini. Akhirnya saya pun konsultasi ke orang tua saya. Nah terjadilah perbedaan pendapat. Bapak saya bilang, kamu lebih baik memilih bahasa Inggris karena sekarang kan era globalisasi. Era globalisasi adalah udah seperti itu sebenarnya cara menjelaskan, cuman saya bikin tambah keren jadi begini. Era globalisasi adalah era di mana tidak ada lagi jarak antara kamu dan orang-orang di seluruh dunia. Kamu bisa berinteraksi dengan orang di seluruh dunia hanya menggunakan handphone, komputer, dan berbagai macam gadget yang kamu punya. Jadi kedepannya ada kemungkinan ada kemungkinan kamu akan sangat memerlukan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana, dan mungkin nanti kamu akan memerlukan skill bahasa Inggris untuk bergaul dan juga untuk pekerjaanmu ke depannya. Intinya bahasa Inggris itu penting begitu. Saya bilang ya memang penting sih, dan memang saya juga suka dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris deh. Datanglah mama saya, dia bilang kalau mau kau pilih jurusan, pilih kau jurusan yang sesuai dengan basicmu. Kau kan alumni dari mana? Agama. Pilih kau jurusan agama. Jurusan agama itu lapangan kerjanya luas dan ilmunya itu bukan cuma untuk dunia tapi untuk akhirat. Saya bilang kayak saya kurang cocok dengan Pak Ai begitu, dengan agama begitu. Apalagi ya kemudian saya kembali berpikir, aduh bingung saya mau pilih pendidikan agama Islam atau bahasa Inggris. Di satu sisi saya pikir ada benarnya juga kalau saya masuk pendidikan agama Islam, karena saya ini orangnya bukan berarti saya ini tidak mau mempelajari agama saya begitu. Saya sangat tertarik untuk mempelajari agama Islam, cuman kalau mau menjadikannya sebagai jurusan, nah itu saya berpikir lagi tuh. Sedangkan bahasa Inggris, saya juga suka bahasa Inggris. Secara dari kecil saya suka nonton film-film bahasa Inggris. Jadi ya bingung lah saya. Tapi untungnya pas pendaftaran itu kan kita bisa memilih 2 jurusan begitu. Jadi satu jurusan pilihan utama dan kedua jurusan cadangan. Ya itulah, karena sesuai dengan hadis Nabi, ibumu baru ayahmu. Jadi jurusan pertama saya pilih pendidikan agama Islam, yang kedua baru bahasa Inggris. Ya sungguh. Awalnya saya pikir kalau 2 jurusan itu ya maksudnya ya dilihatlah yang mana nilai paling tinggi antara bahasa Inggris atau pendidikan agama Islam, dan saya yakin nilai bahasa Inggris saya lebih tinggi daripada nilai agama saya. Awalnya saya pikir begitu, ternyata tidak. Jurusan pilihan pertama itu ya itulah yang jadi prioritas. Sedangkan yang kedua itu apabila tidak lulus di pertama baru yang kedua dipilih. Dan saya tidak tahu kalau ternyata seperti itu. Ya pas pengumuman, tada, selamat, Anda lulus di jurusan pendidikan agama Islam. Serius, lulus ke di PAI. Kenapa bukan di bahasa Inggris saja? Perasaan lebih tinggi nilai bahasa Inggrisku daripada nilai agamaku. Ternyata memang sistem kerjanya itu karena PAI saya pilih jurusan pertama prioritas, dan bahasa Inggris jurusan cadangan. Dan itulah kebetulan yang terjadi mengapa saya masuk di pendidikan agama Islam. Itu hanyalah suatu kebetulan, bukan saya rencanakan ya. Kesan awal di PAI jujur banyak sekali kesan yang bisa saya ceritakan. Kesan awal saya itu pertama kali masuk di PAI, kita langsung dihadapkan dengan pelatihan keguruan. Sebuah ajang di mana kita akan diajar bagaimana PAI itu sebenarnya dan bagaimana guru itu sebenarnya. Karena kan PAI itu kan ya keguruan, pendidikan, ada pendidikannya agama Islam. Jadi guru agama ya, kalau di sekolah kalian guru agama begitu. Kita diajar bagaimana cara menjadi guru yang baik dan sebagainya. Dan juga sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan saling kenalan dengan senior dan juga teman seangkatan.
kita pergi PBAK, PBAK, iya PBAK dulu. Setelah PBAK kan 3 hari baru kita pergi ke pelatihan keguruan yang ada di Latupa. Jadi di saat mahasiswa-mahasiswa jurusan lain itu lagi beradaptasi di kampus, lagi tour di kampus keliling-keliling, lihat-lihat suasana, kita justru pergi ke Latupa untuk pelatihan keguruan. Itu hari pertama setelah PBAK loh. Ya kita pelatihan keguruan situ. Awalnya aku pikir pelatihan keguruan itu adalah sebuah pelatihan di mana kita akan diajarkan menjadi guru yang baik seperti yang saya bilang di awal tadi. Maksudnya mungkin akan ada prakteknya, akan ada simulasinya mungkin, tesnya, tes mengajar dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak juga. Lebih kepada materi-materi umum yang biasanya diajarkan di tempat-tempat lain. Ternyata seperti itu, dan yang lebih diutamakan ternyata itu adalah keakraban kita dengan senior dan teman seangkatan. Dan ya itu betul-betul terjadi karena saya akrab dengan beberapa orang senior. Ya meskipun seniornya itu juga senior saya juga Diman. Dan saya akrab dengan beberapa teman dari teman seangkatan begitu. Saya kenal Aprialdi, saya kenal dengan Genju, saya kenal dengan Kak Idil, saya kenal dengan Rifki, Mas Jomblo atau Firman dan lain sebagainya. Mas Jamadi, Aidil, Ahmad, ya banyak lah. Nggak bisa disebutkan satu persatu karena yang ngapain juga saya sebut satu persatu. Untung juga kalau mereka nonton. Yang pertama kali saya rasakan ketika saya pertama kali menjadi mahasiswa PAI, keluarga PAI atau keluarga PAI ya yang lebih akrab disebut itu, saya minder. Saya minder karena kembali lagi ke basic saya. Ya saya ini orangnya tidak kalau berbicara soal agama, ya saya jalankan ajaran agama. Tapi kalau berbicara mengenai kenapa kok begitu, kenapa kok begini, kenapa kok sholat, kenapa kok mengaji, kenapa kok puasa, ya itu saya tidak tahu. Ya saya kerjakan karena memang disuruh, karena memang itu kewajiban. Cuman sekedar melaksanakan, tapi saya tidak tahu alasan-alasannya. Dan saya pikir mungkin nanti saya akan ditanya-tanya seperti itu ketika saya menjadi mahasiswa PAI. Jadi saya pikir siswa mahasiswa PAI itu orangnya itu agamawan, agamis. Mungkin beberapa di antara mereka adalah seorang ustadz, orang yang memang basicnya itu, backgroundnya itu seorang mahasiswa PAI begitu, seorang agamawan memang. Sedangkan saya, ya lu ngapain dari kecil? Ya waktu kecil saya nonton anime, main game, main bola dan berbagai macam. Saya cuma anak biasa yang benar-benar awam begitu kalau ditanya soal agama. Dalam artian bukan berarti saya tidak melaksanakan, saya melaksanakan, cuman saya tidak tahu kenapa saya laksanakan gitu. Ya saya minder tentunya. Saya aduh, kayaknya susah nih bergaul dengan anak-anak seperti ini karena mereka kan pasti topik bahasannya tentang agama dan lain sebagainya. Kayak aja saya bakalan jadi penyendiri begini, tidak punya teman lagi begini. Tapi ternyata tidak seperti itu, Ji. Itu cuman pandangan awal saya yang terlalu berlebihan sekali memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya. Ternyata tidak. Ternyata anak PAI itu baik-baik semua dan mereka juga ngobrol itu bukan cuma tentang agama doang, dan mereka juga ngobrolin hal lain. Akhirnya saya merasa lega sedikit kalau ternyata anggapan awal saya kira mahasiswa PAI itu semuanya agamawan dan cuman membahas tentang agama saya, tapi ternyata tidak. Mereka juga ternyata membahas hal-hal yang lain begitu. Senior dan teman seangkatan. Ya kalau berbicara mengenai senior, saya sangat menghormati senior saya di PAI. Ya, saya sangat menghormati dalam artian saya respect begitu dengan kontribusinya, dengan kerjanya dalam berusaha untuk meningkatkan HMPS PAI begitu. HMPS itu kalau di kampus umum itu kayak jurusan perhimpunan jurusan begitu, kayak begitu. Jadi HMPS itu himpunan mahasiswa program studi. Aduh, sudah semester berapa Miko nggak mau tahu apa itu HMPS. Nah semacam itu. Jadi kayak perkumpulan jurusan begitu, dan saya sangat respect kepada senior-senior yang berkontribusi besar dalam meningkatkan HMPS itu, memberikan program-program kerja yang sangat bagus sekali. Seperti ada pelatihan keguruan misalnya, pentas PAI, kemudian acara miladnya PAI, lomba-lomba dan sebagainya, itu sangat patut untuk diapresiasi. Cuman ya memang dasarnya saya itu orang yang tidak begitu gampang akrab dengan orang lain. Dan kalau bicara mengenai akrab tidak akrabnya, kayaknya akrab sih, tapi cuman bukan berarti jadi
sering ngobrol begitu, cuman sesekali saja pada saat ketemu begitu ngobrol sebentar dan lain sebagainya. Tidak begitu akrab. Ya. Sedangkan kalau berbicara mengenai teman seangkatan, saya kenal dengan teman-teman seangkatan saya, utamanya yang laki-lakinya. Kalau yang perempuannya yang saya kenal mungkin cuma dari teman kelasku saja dan beberapa orang dari kelas tetangga. Laki-lakinya saya kenal hampir semuanya, dan itulah yang bikin saya lumayan akrab, nyaman di PAI, karena ternyata mahasiswa-mahasiswanya itu enak diajak ngobrol begitu, enak diajak sharing, dan ternyata punya wawasan yang sangat luas. Jadi saya bisa belajar juga dari mereka. Cuman dalam perbedaan pendapat ya pasti terjadi dan sering terjadi. Saya kadang berpendapat seperti A, pandangan hidup saya seperti A, teman saya seperti B, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita jadi saling bertengkar biasa, saling berdebat biasa, karena adanya pertentangan prinsip hidup yang terjadi antara kita. Tapi ya bodo amat sih, prinsipmu ya prinsipmu, prinsipku ya prinsipku. Jadi nggak usah saling menyalahkan, jalani saja hidup masing-masing. Itu yang saya dapatkan setelah saya pikirkan kembali secara matang-matang. Junior, kalau berbicara masalah junior, jujur saya kurang akrab dengan beberapa orang junior. Bahkan mungkin saya tidak akrab dengan semua junior. Yang saya kenal cuma beberapa, dan saya karena saya tidak berkontribusi di HMTS, makanya saya tidak kenal dengan semua junior. Saya tidak pernah menjadi panitia pelatihan keguruan, pelatihan pentas PAI dan sebagainya. Akhirnya saya pun tidak akrab dengan junior, jadi skip saja bagian ininya. Perkuliahan. Kalau berbicara masalah perkuliahan, itu artinya kuliah di dalam kelas. Bagaimana materinya, bagaimana mata kuliahnya? Awalnya saya berpikir kalau mata kuliah di PAI itu akan membahas tentang agama, dan agama. Dan ternyata memang betul seperti itu. Tapi yang membedakan adalah saya pikir gaya mengajarnya dosen itu akan sama dengan gaya mengajar seorang guru, di mana dia akan memaksa kita untuk duduk, dengarkan saya ngomong selama 2 jam. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru yang terjadi adalah saya duduk, Anda ngomong di depan selama 2 jam. Seperti itu, kebanyakan presentasi, diskusi, dan lain sebagainya. Dan itu sangat saya suka sekali, karena itulah yang bisa bikin kita berkembang begitu. Ketika saya SMA, SMP, SD, saya terbiasa duduk diam dan mendengarkan. Jadi saya berpikir kalau belajar itu adalah duduk diam dan mendengarkan. Ketika saya kuliah itu berubah, karena saya tidak lagi duduk, tapi saya ya berdiri, menjelaskan di depan sama teman-teman, kemudian bertanya di bawah sama teman-teman. Jadi definisi belajar menurut saya itu kini berubah menjadi belajar adalah berusaha memahami sesuatu sampai tuntas dengan cara membaca, berbicara, menyampaikan, dan mengemukakan solusi, ya semacam itu. Jadi materi yang awalnya saya pikir bakalan susah itu ternyata jadi gampang begitu, karena saya lebih serius mempelajarinya dan lebih semangat mempelajarinya, karena saya pikir saya bukan hanya harus menguasai materi, tapi saya juga harus bisa presentasi dengan menarik di depan teman-teman. Saya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat teman-teman terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan saya. Atau saya harus menyediakan tanggapan yang bisa membuat teman-teman saya membuka pola pikirnya dan berkata, wow, it's so mind-blowing. Ya, saya selalu tertarik untuk membuat orang lain terkejut dengan presentasi saya, dan itu pun yang saya terapkan. Akhirnya saya pun jadi semangat sendiri untuk mempelajari materi yang diberikan. Meskipun ketika saya SMA mungkin saya berpikir kalau materi itu bakalan menjadi materi yang susah, materi yang rumit. Tapi ketika saya kuliah saya berpikir itu gampang gitu. Kita pelajari semua secara tuntas, cari di Google. Kopas. Tadi itu adalah suka-sukanya, kegembiraan yang dialami. Kalau kita berbicara mengenai suka duka kan ada suka dan ada duka. Ada senang, suka, dan ada duka. Tidak senang, tidak bahagia, kesedihannya begitu. Kalau dukanya sih sebenarnya ada banyak ya kalau kita berbicara mengenai duka. Tapi sudah tidak saya ingat karena saya adalah tipe orang yang tidak mengingat masa lalu. Ya, yang saya ingat itu ketika pertama kali masuk saya sangat minder begitu. Sampai-sampai saya membatasi diri saya untuk bergaul dengan teman-teman sekitar. Saya tidak mau bergaul dengan mereka karena saya merasa tidak pantas bergaul dengan mereka.
Bukan dalam artian mereka yang tidak pantas dengan saya, tapi sebaliknya saya yang tidak pantas dengan mereka. Karena mungkin ilmu mereka sudah tinggi, pengetahuan mereka sudah tinggi, akhlak mereka sangat bagus, dan saya, siapa aku ini? Siapa saya ini yang masih begini ilmunya? Tidak kelihatan kan? Karena memang tidak kelihatan ilmunya. Tidak ada. Saya sangat minder begitu, sampai akhirnya saya kenal dengan beberapa orang yang punya hobi yang sama dengan saya. Ternyata ada juga anak Pak yang suka dengan anime, anak Pak yang suka menggambar. Ya akhirnya itu pun bikin kita akrab, dan lama kelamaan saya mulai terbiasa beradaptasi. Mungkin memang seperti itulah kebanyakan orang, dan saya merasa kalau ya ternyata nggak seburuk itu menjadi mahasiswa PAI. Ternyata Atongnya juga enaknya. Meskipun terkadang sampai saat ini saya masih rada minder begitu, karena mengingat teman-teman seangkatan saya itu semuanya sudah punya prestasi. Ada yang menang lomba inilah, lomba itulah, ada yang pernah mewakili daerahnya untuk berkompetisi lah, ada yang pandai ceramah lah, ada yang pandai mengaji, banyak. Sedangkan saya kayaknya saya tidak punya prestasi yang bisa dihitung ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya saya masih rada minder begitu. Cuman ya nggak seminder dulu. Kemudian sempat juga terpikir dalam benak saya untuk pindah jurusan begitu. Ketika masih semester awal saya berpikir untuk pindah jurusan, karena saya pikir kayaknya nggak bisa bertahan lama di PAI, Pak. Kalau dalam sepak bola itu kayaknya terdegradasi kan nanti, Pak. Jadi mungkin saya harus pindah jurusan ini. Waktu itu saya mau pindah ke bahasa Inggris, tapi mungkin ini adalah hidayah ya kalau menurut saya. Ya, saya anggap itu sebagai suatu hidayah, sebagai suatu hikmah, suatu pelajaran. Ketika saya ingin pindah jurusan, tiba-tiba banyak teman-teman dari jurusan lain yang malah curhat ke saya, dan mereka curhat kalau mereka itu mau pindah jurusan. Lah sama dong, saya juga mau pindah. Tapi yang anehnya adalah mereka semua itu mau pindah ke jurusan pendidikan agama Islam. Mereka semua mau pindah ke PAI. Di saat saya mau pergi dari PAI, mereka justru mau pindah ke PAI. Kenapa kalian mau ke PAI? Apa yang bikin PAI itu istimewa di mata kalian? Saya pikir jurusan kalian itu lebih bagus begitu. Jurusan kalian justru ya lebih cocok dengan kalian. Kenapa kalian malah pindah ke PAI? Itu yang membuat saya kembali berpikir. Dan akhirnya mereka pun benar-benar pindah. Di semester 3 ada yang pindah ke PAI, di semester 5 ada yang pindah ke PAI. Saat mereka semua curhat begitu, saya berpikir, kok mereka semua justru mau ke PAI ya? Saat saya mau pergi, mereka justru mau datang. Akhirnya saya mulai mencari tahu begitu apa kelebihan dari pendidikan agama Islam. Dan kemudian saya berpikir kayaknya coba dulu satu semester 2 baru dipilih, ditentukan kembali apakah tetap bertahan atau pindah. Semester 2 coba dulu satu semester lagi. Semester 3 semester 4 kayaknya. Semester 4 sudah nih ya terlalu tak ada di sini mikir saja, di sini memu saja ya. Akhirnya pun seperti itu. Dan sekarang saya sudah menemukan alasan sendiri kenapa saya memilih jurusan pendidikan agama Islam. Kalau di awal-awalnya mungkin cuman karena suatu kebetulan, cuman karena keterpaksaan, cuman karena nggak punya pilihan lain. Sekarang saya punya alasan saya sendiri. Saya memilih jurusan pendidikan agama Islam karena saya orang Islam. Karena saya ingin mempelajari Islam. Karena Islam adalah agama saya. Agama yang saya akui sebagai agama paling benar menurut saya. Dan saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam. Itulah mengapa saya memilih jurusan PAI. Saya memilih jurusan PAI bukan karena teman-teman seangkatan saya yang akrab dengan saya, bukan karena dosen-dosennya yang baik, bukan karena senior-seniornya yang selalu mengayomi dan juga menuntun saya. Bukan karena itu semua, tapi satu hal, karena saya orang Islam, karena saya ingin mempelajari agama Islam. Alasan yang klasik mungkin bagi teman-teman semua ketika ditanya pertama kali kenapa pilih PAI, mungkin itu semua jawaban teman-teman. Tapi ya makin kesini saya makin merasakan esensi dari alasan tersebut, esensi dari kalimat tersebut, mempelajari agama Islam secara mendalam. Karena bukan mungkin sedikit ceramah ya. Dalam Islam sebenarnya bukan hanya tentang beribadah saja, tapi juga diatur tentang konsep muamalah, bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita tawar-menawar, bagaimana ibadah, tentang ibadah juga, akhlak juga diajarkan di situ, bagaimana caranya berperilaku, bagaimana cara kita berperilaku kepada orang lebih tua, kepada anak yang lebih muda, apa lagi ya?
banyak sebenarnya, dan ternyata agama Islam itu luas begitu pembahasannya, luas, bahkan mencakup semua ilmu begitu. Di dalam Al-Quran itu sudah ada banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan, yang sekarang justru malah diteliti oleh orang-orang dari Eropa. Orang-orang dari Eropa sekarang justru berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran, karena mereka merasakan ada rahasia, ada ilmu yang bisa mereka dapat dari mempelajari Al-Quran. Nah, kenapa kita yang orang Islam justru tidak mau mempelajarinya? Kenapa kita justru menghindarinya? Saya rasa sebagai seorang Muslim, saya harus menghadapinya dan bukannya malah menghindar. Jadi ada sedikit tantangan dan ada sedikit motivasi bagi saya untuk tetap bertahan di PAI. Saya ingin memperdalam ilmu agama saya. Alasan klasik, tapi alasan yang paling kuat yang bisa saya berikan ketika ditanya kenapa memilih jurusan pendidikan agama Islam. Dan itu tadi suka dukanya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah mungkin dari cerita ini, mengambil manfaat, mengambil apapun itu. Semoga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Saya pikir cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Like, comment, share, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you at another video.